Produk digital kamu udah siap, tapi bingung cara jualannya gimana? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu turunan dari digital ads atau paid ads yang namanya adalah Meta Ads. Nah, Meta Ads ini adalah suatu platform beriklan yang bisa kita pakai untuk berjualan produk digital kita gitu ya. So, untuk lebih detailnya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Meta Ads ini? Jadi sini adalah penjelasannya ya. Jadi bayangkan Anda baru saja membuat sebuah ebook yang keren atau template desain yang sangat membantu. Nah, masalahnya pengikut followers Anda masih sangat sedikit. Bagaimana caranya agar ribuan orang di luar sana tahu produk Anda dan mau beli produk kita gitu lah ya. Nah, disinilah kemudian Meta Ads berperan. Meta Ads adalah sebuah sistem iklan berbayar yang memungkinkan konten Anda muncul di Facebook dan Instagram milik orang-orang yang bahkan belum memfollow Anda gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih, gue kasih lihat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di channel gua ini saat ini itu followersnya atau subscribernya baru 40 orang gitu ya di sini. Nah, tapi kalau di main channel gua udah hampir 2000 orang gitu ya. Nah, cuman kalau yang di sini yang benar-benar gua bahas tentang masalah content creation segala macam pakai AI segala macam itu baru 40 subscribers di sini ya. Tapi dengan menggunakan Meta Ads ini gua udah bisa dapetin penjualan ya. Ini ya di sini kelihatan ya. Website purchase-nya ada 3 gitu ya. Meskipun dari sini ya nanti gua akan ceritain lebih dalam ya. Tapi di sini ya teman-teman ngelihat ya dari sini kreator viral ini ya. Ini ada 3 penjualan website purchase dari yang channel yang cuman punya 40 subscribers. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Subscribers itu nggak terlalu ngaruh gitu ya kalau teman-teman mau berjualan produk digital gitu ya. Mau subscriber lu 10 kek, mau subscriber lu cuman ada 5 kek. Tapi kalau produk digital teman-teman itu bisa ya solving problem dari seseorang gitu kan, problem dari audiens, orang tetap bakalan mau beli gitu ya. Oke, sebelum gua lanjut lagi dan gua akan kasih lihat ads manager gua gitu atau Meta Ads gua, sekarang kita langsung aja dulu masuk lagi ke materi berikutnya ya. Oke, jadi sini ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan Meta Ads. Nah, kemudian kenapa sih kreator produk digital wajib melirik Meta Ads ini gitu ya. Nah, produk digital seperti kursus online, ebook atau preset foto punya keunikan. Anda hanya bikin sekali tapi bisa dijual berkali-kali gitu ya. Meskipun ya ini jargon ini ya, bikin sekali terus jualnya berkali-kali itu buat gue pribadi ya, gue nggak terlalu suka melakukan hal ini gitu ya. Gue pengen bikin sesuatu hal yang terus keep on moving, keep on updated gitu ya. Kayak misalnya contoh kursus gue yang namanya kreator viral ini, gue update tiap hari gitu kan kursusnya ya. Ada materi apa segala macam, baru-baru segala macam, software apa segala macam, gue update terus ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin produk digital yang bagus gitu ya, untuk pemula banget ya, kalau bisa jangan cuma bikin sekali dan terus dijual berkali-kali, tapi focusing juga di dalam kontennya. Bikin sesuatu yang sangat valuable sehingga orang-orang, ya kalau gua nggak beli nih produknya, gua akan kerugian kayak gitu ya. Jadi itu ya salah satu trik gua. Meskipun ini ini menurut gua sih jargon ini berlaku untuk orang-orang yang pro aja. Tapi kalau baru buat pemula, kalau bisa terus iterate produknya sampai bagus, kemudian nanti orang-orang dari sana setelah udah jadi setelah orang-orang udah kenal segala macam, barulah kemudian bisa kita slow down segala macam gitu ya. Nah, itu ya. Berkaitan perlu disitu tambahan. Meta Ads adalah bensin yang kemudian membuat bisnis Anda jadi jauh jalan lebih cepat dan bahkan bisa jadi automated kayak gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa kemudian bisa jadi kayak gitu? Yang pertama adalah targetingnya secara akurat. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan Meta Ads, kita bisa mentarget orang-orang yang benar-benar kira-kira bakalan tertarik. Dan sekarang dengan menggunakan AI, si Meta ini sudah sangat intelligence atau sudah sangat pintar untuk bisa mentargetkan orang-orang siapa aja sih yang kira-kira bakalan mau beli produk digital gua kayak gitu ya. Nah, ini misalnya menjangkau orang-orang yang pasti butuh, misalnya jualan template Canva untuk UMKM dan seterusnya. Yang kedua adalah budgetnya fleksibel. Anda bisa mulai hanya dengan 20.000 per hari. Kayak misalnya ya 20.000 per hari itu jajanan anak kecil banget ya gitu ya. Atau mungkin lebih kecil dari itu teman-teman bisa juga ya beriklan di Meta Ads. Tujuannya apa? Supaya bisa produk digital teman-teman bisa dilihat sama orang-orang, lalu kemudian orang-orang mau beli kayak gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah otomatisasi. Yang ketiga adalah iklan jalan 24 jam bahkan saat Anda sedang tidur. Nah, di kursus gue yang kreator viral ini gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman pengen bikin bisnisnya itu automated gitu ya. Salah satu caranya adalah bikin namanya adalah programmatic advertising gitu ya, kayak gini. Jadi kita bisa mengandalkan algoritma untuk bisa membuat konten-konten kita di push terus sama algoritma untuk bisa bikin konten kita produk digital kita secara otomatis bahkan saat kita tidur itu bisa
terus diiklankan sama si sosial media ini. Berbeda dengan kalau misalnya cuman kita berjualan produk digital hanya dengan menggunakan konten organik ya, kita yang penting posting segala macam kayak gitu. Nah, kalau kita pengen bener-bener truly automated gitu atau truly otomatis berjualan produk digital, ya tidur aja bisa dapat duit, ya salah satu caranya adalah teman-teman harus belajar banget yang namanya adalah Meta Ads ini, karena dia ada tekniknya namanya adalah programmatic advertising, yaitu bagaimana caranya kita bisa nge-push algoritma untuk bisa terus nge-push konten iklan produk digital kita sehingga bisa dapat duit meskipun saat kita lagi tidur kayak gitu. Nah, itu beberapa keuntungan lainnya, ada tepat sasaran tadi gue bahas, hasilnya terukur segala macam, itu kita bisa nanti semakin algoritmanya berkembang, semakin algoritmanya itu tahu tentang konten kita dan target audiensnya, itu akan terus ngegulung ya. Jadi semakin kita ini, jadi semakin dia bisa mempromosikan produk digital kita ke orang yang tepat dan kita budget marketingnya akan semakin tipis, semakin kecil gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah multi platform. Satu kali setting, iklan akan muncul di Instagram Stories, Facebook Feed hingga Reels. Jadi buat yang belum tahu ya, Meta Ads ini punya berbagai macam platform ya. Misalnya dia Meta tuh bahasanya kayak Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Nah, ini 3 platform ini itu dimilikin sama satu perusahaan yang namanya adalah Meta, punyanya Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi kalau gua nyebut Meta, teman-teman ingetnya Facebook, Instagram, WhatsApp aja kayak gitu ya, biar gampang gitu ya. Jadi kita dengan menggunakan Meta Ads platform ini, kita bisa langsung nge-push ke 3 tempat sekaligus gitu ya. Stories, Facebook Feeds hingga Reels dan seterusnya kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi kalau disuruh memilih, Anda lebih suka berjuang, sabar menunggu konten viral secara organik, atau investasi sedikit biaya iklan tapi hasilnya bisa lebih pasti? Berikan alasan singkat Anda. Kata misalnya gue ya kan tadi kan, gue subscriber baru 40 tapi sales udah lumayan lah ya. Itu tadi udah bisa dapat 3 segala macam ya. Bertahap salesnya nanti makin lama makin tinggi kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini, nah, yang berikutnya adalah persiapan wajib sebelum memulai gitu ya. Nah, sebelum Anda menekan tombol publish pada iklan, Anda perlu menyiapkan rumah atau tempat di mana calon pembeli akan melihat produk Anda. Jangan sampai sampai kita melakukan iklan tapi bingung mau belinya di mana kayak gitu ya. Lalu yang pertama adalah pasti landing page toko digital kita gitu ya. Nah, ini landing page adalah salah satu halaman web khusus yang menjelaskan produk Anda secara detail gitu ya. Nah, ini misalnya gua kasih lihat landing page gua gitu ya. Nih kenapa penting di sini adalah menjelaskan manfaat produk, testimoni, harga tanpa gangguan notifikasi chat lain. Tips pemula, jika belum bisa bikin website, Anda bisa mulai dengan link WhatsApp yang rapi, namun sangat disarankan untuk menggunakan landing page agar terlihat lebih profesional. Nah, mungkin kalau dari sisi gua itu, saran gua adalah teman-teman bisa menggunakan berbagai macam platform yang cukup gratis ya zaman sekarang gitu. Kalau mau bikin landing page ini, salah satunya gue pakai link ID gitu ya. Ini gampang banget bikinnya. Tinggal daftar aja di link ID, habis itu teman-teman bisa ya udah berjuang produk digital. Ini salah satu dari yang gue jual, namanya adalah Creator Villa The 1 Hour Rich and Famous Blueprint ya, di mana di sini gue jelasin segala macam produk digital gue tentang apa segala macam bla 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 gitu, terus juga isinya nantinya dapatnya apa aja, semua di sini gue jelasin di sini gitu ya. Nah, ini misalnya salah satunya yang di Creator Viral itu ada isinya adalah social scraper yang bisa ngambil data secara otomatis di platform YouTube dan Instagram kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya mau bikin landing page kayak begini, itu bisa menggunakan link ID. Jangan pakai link WhatsApp lah, zaman sekarang itu udah jadul banget ya. Kalau bisa pakai ini. Jadi orang-orang bisa langsung beli segala macam, itu udah enak banget. Lalu berikutnya di sini kalau kita ngomongin soal Meta Ads, itu ada juga namanya adalah Meta Pixel atau dataset CCTV pintar. Nah, jangan pusing dengan namanya. Bayangkan Meta Pixel ini adalah kamera CCTV di toko Anda. Fungsinya adalah ia akan mencatat siapa saja yang masuk ke website Anda, siapa aja yang cuma lihat-lihat, dan siapa aja yang akhirnya beli. Nah, manfaatnya data ini kemudian nanti bisa dipakai untuk Meta untuk mencari orang lain yang punya kemiripan sifat dengan pembeli Anda. Canggih kan? Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah Meta Pixel atau ada satu tools dari Meta, dari platform Meta yang namanya adalah Meta Pixel, yang bisa dipakai sama kita untuk bisa mentelusuri, dan kita gabungin ke misalnya tadi ya pakai link ID segala macam untuk bisa mentelusuri gitu kira-kira gitu kan orang-orang siapa aja yang masuk ke dalam masuk ke dalam landing page kita, lalu kemudian juga yang kemudian beli terus initiate atau melakukan check out segala macam, itu kita bisa lihat semua dengan menggunakan tools yang namanya adalah Meta Pixel ini. Nah, kalau untuk lebih dalamnya balik lagi nanti gue akan jelasin di video berbeda kali ya. Kalau misalnya gue hajar semua di dalam sini banyak banget nanti gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas juga soal masalah Meta Pixel ini gitu lah. Berikutnya di sini checklist persiapan sebelum beriklan. Yang pertama adalah akun bisnis Meta ya. Habis itu yang kedua halaman Facebook dan profil Instagram gitu ya. Habis itu yang ketiga produk digital yang siap pakai. Yang keempat adalah metode pembayaran kartu kredit.
kartu debit atau kredit atau saldo iklan yang kita bisa masukkan. Sekarang udah bisa menggunakan Kris gitu kan. Jadi kita sekarang udah lebih enak ya kalau misalnya kita mau beriklan sekarang. Lalu yang berikutnya di sini ada pertanyaan lagi, aku adalah alat yang bisa merekam jejak pengunjung di website kamu agar iklan kamu makin pintar setiap harinya. Siapakah aku? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jawabannya gampang banget ini gitu ya. Dan yang penting balik lagi ya, kita bisa komentar dan diskusi di kolom komentar bawah. Nah, habis itu berikutnya di sini mencari pembeli yang tepat atau melakukan targeting. Dengan menggunakan Meta Ads, kita bisa melakukan targeting yang secara spesifik gitu ya. Balik lagi, ada konsep namanya adalah programmatic advertising, yaitu bagaimana cara kita bisa mengelola atau mengolah algoritma untuk bisa push gitu ya konten-konten iklan kita sehingga bisa dilihat oleh spesifik orang yang kemudian orang tersebut mau dibeli gitu kan. Nah, salah satu tekniknya untuk bisa gitu kan memilih orang-orang yang mau beli ini itu namanya adalah targeting. Nah, di sini ada penjelasannya lebih dalam ya. Jadi iklan yang bagus tidak akan berguna jika ditunjukkan ke orang yang salah. Memasang iklan tanpa targeting ibarat mencoba menjual daging steak di festival vegetarian. Ya, lu jualan steak daging tapi lu jualan di festival vegetarian. Kalau misalnya lu nggak memposisikan atau mentargetkan ke orang yang tepat iklan lu, maka juga produk digital lu juga nggak bakalan laku kayak gitu ya. Nah, di Meta Ads kita bisa memilih siapa saja yang akan kemudian melihat iklan kita berdasarkan beberapa hal sederhana. Yang pertama adalah komponen utama targeting. Ada 3 hal dasar. Yang pertama adalah lokasi, usia, dan juga minat gitu ya. Ini kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada cara menemukan target yang pas ya. Gunakan tabel di bawah ini sebagai contoh untuk menentukan siapa yang harus melihat iklan produk digital Anda. Misalnya e-book, riset diet, ibu muda atau orang yang ingin sehat. Ya. Siapa calon pembelinya gitu. Interestnya dipilih apa, healthy food dan seterusnya. Nah, tips untuk pemula jangan terlalu sempit. Banyak pemula takut iklannya dilihat oleh orang yang salah. Lalu membuat target yang sangat sempit. Padahal biarkan algoritma Meta bekerja. Biarkan sedikit kebebasan bagi Meta untuk mencari siapa yang kemudian paling tertarik dengan konten Anda. Tapi zaman sekarang gitu ya, kalau teman-teman beriklan di Meta Ads itu semuanya sekarang sudah sangat mudah ya. Apalagi sekarang sudah ada AI atau teknik namanya adalah machine learning gitu ya. Jadi AI-nya ini kemudian akan mengelola gitu ya kira-kira dan membaca kira-kira konten yang iklannya ini tentang apa. Lalu kemudian dia akan secara intelijen nge-push iklan ini ke orang-orang yang kira-kira cocok menurut algoritmanya Meta. Karena kan algoritma Meta kan sangat-sangat kompleks segala macam ya. Jadi kita sekarang tidak perlu melakukan yang disebut dengan yang namanya adalah manual targeting. Yang kayak di sini sebutan ini melakukan manual targeting, yaitu adalah kita menentukan lokasi, menentukan usia, menentukan minat atau interest. Nggak perlu lagi sekarang. Sekarang udah ada salah satu tekniknya namanya ASC untuk bisa bikin mentargetkan gitu ya customer atau audience yang mau beli produk digital kita secara otomatis gitu ya. Semuanya pakai algoritma Meta kayak gitu ya. Baik lagi nanti gua akan jelasin di video berikutnya ya, video-video lainnya lah ya supaya teman-teman bisa jadi lebih jelas. Lalu berikut di sini ada pertanyaan ya. Jadi antara dua strategi ini Anda lebih setuju yang mana? A, target sangat spesifik, hanya orang yang suka satu hal tertentu agar hemat biaya. B, target agak luas, biarkan Facebook yang mencarikan pembeli untuk kita, pilih tim A atau tim B. Yuk sampaikan alasanmu. Balik lagi kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah ya. Lalu kemudian berikutnya di sini membuat iklan yang nggak bisa dilewatin gitu ya. Nah, iklan Anda adalah wajah dari produk digital Anda. Di dunia digital yang super cepat, Anda hanya butuh waktu 3 detik untuk menarik perhatian orang. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya adalah, ini ada salah satu buku yang namanya adalah Hook Point di sini ya. Nah, ini buku ini Hook Point mengajarkan kita tentang seberapa pentingnya 3 detik pertama, entah itu kita ngobrolin soal konten media sosial ataupun iklan digital. Namanya di sini ada dijelasin ya, ada 3 second rule. Jadi bagaimana cara kita bisa mendesain sebuah konten supaya orang-orang engage terhadap konten tersebut. Nah, nggak bedanya juga dengan iklan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah iklan yang orang-orang mau engage gitu ya. Nah, itu ya. Lalu kemudian di sini ini sebenarnya udah gue bahas di video-video sebelumnya ya, yaitu bagaimana caranya untuk bisa bikin orang engage itu yaitu adalah dengan menggunakan teknik hooking ya. Nih hook, makanya disebutnya hook point, hooking gitu ya. Hooknya dalam bentuk teks. Misal contohnya kalau teman-teman ngelihat di video ini, gue hooknya kayak gini ya. Produk digital kamu udah siap, tapi bingung cara jualannya ya, yuk langsung aja kita bahas. Nah, itu salah satu contoh hooknya gitu ya. Nah, tapi hook nggak cuma ngebahas tentang teks aja yang diomongin ya. Hook juga bisa dalam bentuk visual dan seterusnya. Nah, ini kita lanjut lagi ya ke materi. Jadi visual gitu ya, ini visual hook. Jadi pilih gambar atau video atau format lah ya. Jadi banyak pemula bingung mau pakai apa. Sebenarnya keduanya bagus tergantung tujuannya. Kalau gambar single image cepat dipahami, terlihat profesional. Misalnya cocok untuk e-book, template desain, promo harga dan seterusnya. Kalau video pendek atau reels
lebih bercerita, membangun kepercayaan, tutorial singkat, testimonial, sneak peek, isi kursus dan seterusnya. Yang ketiga adalah carousel geser, bisa menjelaskan banyak fitur sekaligus, katalog produk step by step, penggunaan produk dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada berbagai macam format yang bisa kita gunakan untuk kita beriklan gitu ya di Meta Ads gitu ya. Nah, ini sebenarnya di video sebelumnya juga udah gue bahas ya. Ada salah satu tools AI yang namanya adalah Carousel Ad Maker yang bisa ngebantu teman-teman semua untuk bisa ngegenerate konten iklan untuk Meta Ads secara cepat. Teman-teman bisa ngegenerate ya 50 bahkan sampai 100 gitu ya konten iklan dengan menggunakan Carousel Ad Maker ini ya dengan sangat cepat kayak gitu. Jadi enak banget ya bisa menggunakan Carousel Ad Maker ini. Terus juga ada salah satu tools lagi yang teman-teman bisa pakai ya berhubungan dengan ini ya bikin ide iklan, itu namanya adalah Ad Creative Planner ya. Mungkin tadi gue akan jelasin ini dulu baru nanti gue jelasin itu ya. Tapi ada 2 tools AI nih, kalau teman-teman tarik nanti link bisa cek video gue sebelumnya, Ad Creative Planner dan juga Carousel Ad Maker. Lalu berikutnya masuk lagi ke materi berikutnya adalah copywriting, menulis teks yang menghipnotis. Jangan cuma bilang beli produk saya, gunakan rumus hook, story, offer gitu ya. Hook kalimat pertama yang capek bikin konten dari nol dan seterusnya, story bla bla bla, offer penawaran dan CTA bla bla bla. Nah, ini lu gitu kan, kalau beli kursus gue yang namanya kreator viral ini, ada satu tools yang tadi gue jelasin ya, Ad Creative Planner. Lu nggak perlu lagi pusingin hook, story-nya apaan, offernya apaan. Zaman sekarang lu masih mikirin kayak begitu, lu udah ketinggalan zaman bro ya. Dengan menggunakan bantuan AI Ad Creative Planner, lu tinggal masukin produk lu apa, dia akan pikirin marketing angle-nya. Jadi lu otak lu udah nggak usah dipikirin segala macam, lu tinggal masukin aja produknya apa segala macam, lalu kemudian dia akan bikin dari sana gitu ya. Jadi kalau balik lagi itu semua udah gua compile masuk ke dalam salah satu kursus gue juga yang namanya kreator viral ini. Ada 2 tools AI lagi yang tadi bisa teman-teman pakai gitu ya. Kemudian berikutnya di sini ada 3 tips tambahan untuk para kreator. Jangan terlihat seperti iklan ya kalau bisa ya. Jadi iklan yang terlihat seperti konten biasa, misalnya video testimonial pakai HP dan seterusnya, atau UGC atau user generated content, itu seringkali hasilnya lebih bagus daripada iklan yang terlalu dipoles di studio kayak gitu ya. Jadi pastikan adalah be authentic. Jadi ya kalau misalnya di Meta, kalau bisa kita bikin iklan yang otentik aja ya. Gue ngebahas tentang begini kayak gitu kan. Nah, itu bisa pakai kayak gitu ya. Jadi orang-orang pastikan adalah kita bikin iklan yang tidak terlihat seperti iklan kalau kita mau dapetin ininya lebih banyak ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada gunakan teks di video. Banyak orang menonton video tanpa suara. Pastikan poin utamanya poin utama Anda ada teksnya kayak gitu. Lalu kemudian berikutnya di sini ada sedikit pertanyaan buat teman-teman. Jadi saya sedang bingung milih antara 2 ide visual untuk iklan ebook. Foto saya sedang memegang laptop dengan wajah tersenyum, atau yang kedua adalah screenshot isi ebook yang estetik dan rapi. Kalau Anda jadi pemilihnya, kira-kira yang lebih menarik perhatian Anda yang mana gitu ya. Kasih tahu saya pilihannya ya di kolom komentar di deskripsi bawah gitu ya. Supaya kita bisa balik lagi, bisa berdiskusi bareng-bareng, terus kita bisa menentukan kira-kira yang bagus yang mana kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada atur budget tanpa boncos gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu hal yang sangat kritis ya buat para pemula gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang Meta Ads itu, buat gue pribadi itu boncos itu teman-teman jangan takut duluan ya. Pasti lu awal-awal tuh lu pasti boncos, pasti rugi gitu ya. Kalau misalnya kecuali lo emang orang yang ditakdirkan Tuhan bener-bener hoki banget, nah mungkin lo nggak langsung nggak boncos sama sekali ya pas lagi Meta Ads. Tapi buat di awal menurut gua boncos itu adalah sesuatu hal yang atau cara kita untuk bisa belajar lebih banyak ya. Tapi kita harus bisa ngatur juga seberapa boncos kita gitu kan. Jangan sampai boncos-boncos amat. Nah, jadi kita boncos itu untuk belajar gimana caranya kita bisa menggunakan Meta Ads ini. Bahkan advertiser yang udah pengiklan gitu kan, orang-orang yang jago iklan itu disebutkan advertiser yang udah expert pun gitu kan, masih terkadang juga masih boncos. Nggak totally semuanya nggak boncos tuh nggak bisa gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan keboncosannya kalau misalnya di Meta Ads. Jadi jangan takut kayak gitu. Nah di sini ya ada penjelasannya. Jadi banyak pemula takut beriklan karena takut uangnya habis sia-sia alias boncos. Padahal dengan strategi yang tepat Anda bisa mengontrol setiap rupiah yang keluar untuk bisa meminimalisasi keboncosan tersebut. Yang pertama adalah mulai dari hal kecil, metode harga kopi. Anda tidak butuh jutaan rupiah untuk memulai, cukup sisihkan anggaran setara secangkir kopi per hari, sekitar 20 sampai hingga 50 ribu per hari. Tujuannya adalah bukan langsung kaya mendadak, tapi untuk tes pasar. Kira-kira konten apa atau iklan seperti apa atau angle seperti apa yang pas buat target audience kita sehingga orang-orang mau beli produk digital kita. Jadi kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua ada durasi, biarkan iklan berjalan selama 3 sampai 7 hari agar algoritma Meta bisa belajar ya. Nah, itu juga untuk kesalahan para pemula awal gitu ya. Baru
iklannya dijalanin sehari terus oke udah ngeliat boncos segala macam langsung dimatiin segala macam. Ada apa namanya parameter-parameter tertentu yang bisa kita pakai untuk bisa ngelihat oh kayaknya nggak pas nih segala macam, ya udah nanti kita matiin aja segala macam kayak gitu. Oh ini kayaknya masih oke, ya udah jalanin aja gitu. Jadi kita kadang-kadang juga nggak sabar gitu ya untuk bisa langsung matiin ya, gue takut boncos dan segala macam kayak gitu ya. Balik lagi ya, itu sense dan kita harus belajar gitu. Jadi jangan takut boncos gitu ya. Yang kedua adalah strategi budgeting untuk pemula. Fast testing kita bisa start dari 20 sampai 30 ribu per hari, lalu mencari tahu konten mana yang paling banyak diklik dan seterusnya. Kemudian melakukan fase scaling, naikkan budgetnya sekitar 20%, menambah jumlah penjualan setelah menemukan iklan yang manjur dan seterusnya. Yang ketiga adalah fase retargeting, ada 15 ribu sampai 20 ribu untuk menampilkan iklan ke orang-orang yang sudah pernah klik tapi belum sempat beli kayak gitu ya. Ini ada berbagai macam tekniknya ya. Kalau misalnya kita mau mengimplementasikan budgeting untuk pemula dan melakukan targeting, ada top, move, both dan seterusnya lah ya. Mungkin nanti balik lagi ya, kalau gue jelasin semua di dalam video ini kepanjangan nanti. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi ada strategi budgeting untuk pemula dan segala macam untuk bisa menstrukturkan iklan segala macam kayak gitu, ada tekniknya. Lalu kemudian berikut di sini kapan harus lanjut atau berhenti. Jangan baper dengan iklan Anda, gunakan logika yang tadi gue jelasin di sini ya. Ini yang pertama adalah lanjut jika biaya per CPC atau cost per kliknya murah dan ads yang mulai dan ada yang mulai bertanya atau mulai membeli gitu ya. Ini tuh lanjutin aja. Tapi kalau misalnya nggak ada gitu, berhenti atau ganti jika sudah 3 hari iklan jalan tapi tidak ada yang klik sama sekali, berarti visual atau teks iklan Anda perlu diperbaiki kayak gitu lah. Ya, habis itu berikutnya di sini kesimpulan singkat langkah sukses Anda. Buat produk gitu ya, buat produk digital yang bermanfaat, itu udah pasti ya. Jadi kalau misalnya contohnya kalau produk digital gua di sini, teman-teman bisa lihat ya, misalnya di sini ya, kreator viral the 1 hour rich and famous blueprint. Nah, untuk bisa teman-teman ya, terutama ya, untuk bisa meningkatkan jumlah penjualan produk digital teman-teman, pastikan adalah yang paling pertama, lu mau ngiklan sebanyak apapun, kalau produk digital lu sampah ya, lu bikin cuman pakai AI doang 5 menit terus lu jual, ya tetap aja nggak ada yang beli bro. Tapi kalau lu bikin produk digital yang bener-bener solving problem orang, maka itu akan sangat dibutuhkan sama orang dan orang-orang bahkan mau beli dengan harga yang sangat mahal. Misalnya contohnya produk digital gue di sini, kreator viral the 1 hour rich and famous. Nah di sini ada berbagai macam banyak banget custom AI tools ya, terutama yang paling gokil itu adalah namanya adalah social scraper, yang kalau lu cari sampai botak pala lu nggak bakalan ketemu nih ya. Ini adalah salah satu software yang gue bikin sendiri, namanya adalah social scraper ya. Social scraper ini mampu untuk bisa ngambil data YouTube ya, ini ya. Social scraper ini mampu untuk ngambil data YouTube dan juga Instagram secara otomatis ya. Ini ada berbagai macam kreator di sini yang kemudian gua ambil datanya, kemudian untuk bisa dipakai sama gua untuk bisa bikin ide-ide konten seterusnya kayak gitu ya. Kalau teman-teman tarik nanti linknya ada di teman-teman bisa cari lah di channel gua, namanya adalah social scraper gitu ya. Nanti bisa dilihat di sana bentuknya seperti apa. Nah, kalau teman-teman bisa bikin suatu produk yang gak mesti seteknis gua ya, kayak social scraper kayak gitu, atau bikin satu produk digital yang benar-benar solving masalah orang, maka orang-orang pasti bakalan ya, lu mau kasih harga berapapun gitu kan, as long as problemnya spesifik dan bisa menyelesaikan masalah mereka, itu pasti orang-orang mau beli kayak gitu. Jadi yang pasti yang harus teman-teman pastikan adalah pada saat mau berjualan produk digital, kalau mau produk digitalnya laku, harus sangat produk digital tersebut harus bisa mendeliver value dan solving problem. Yang pertama itu ya. Jadi buat produk digital yang bermanfaat, jangan cuma ngasal doang gitu bikin produk digitalnya ya. Bikin produk digital yang pakai AI segala macam terus udah habis itu dijual kayak gitu ya. Mau seberapa pun gitu lo jual lo iklannya, kalau lo produk digitalnya sampah menurut gua ya gitu, cuman pakai AI doang segala macam kayak begitu, nggak bener-bener lo bikin sesuatu hal yang bagus ya, orang-orang nggak akan mau beli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapkan landing page atau WhatsApp yang rapi. Tadi gue jelasin ya, pakai link ID. Ya, mungkin tadi gue akan jelasin di video berikutnya lah, pakai link ID tuh caranya kayak gimana gitu ya, karena panjangan ada di sini. Yang ketiga adalah targetin orang yang butuh interest. Ini udah bisa pakai AI sekarang udah lebih mudah lah dibandingin sama zaman dulu. Yang keempat adalah buat iklan yang lebih menarik dengan hook yang kuat. Balik lagi ya, di video-video sebelumnya gue udah ngebahas hook tuh kategorinya satu per satu gitu, teman-teman bisa nonton aja di sana ya, biar gue nggak ulang lagi gitu ya. Terus juga udah ada salah satu tools lagi yang pernah gue bikin juga yang pakai AI, teman-teman bisa nonton, namanya adalah Viral Hook Architect, dimana dengan teman-teman masukin aja kontennya apapun itu, maka AI-nya yang kemudian akan berpikir untuk bikinin hooknya sendiri. Balik lagi ya di channel gue, biar gue nggak ulang, cari sendiri situ ya, Viral Hook Architect. Yang kelima adalah monitor budget setiap hari. Ini udah pasti ya. Jadi kalau misalnya kita beriklan gitu di Meta Ads, pastikan adalah kita memonitor
kreator gitu ya. Prosesnya udah sampai mana segala macam bla 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 kayak gitu dan seterusnya gitu ya. Oke, nah sekarang gue balik lagi ya. Gue kasih lihat lagi nih Meta Ads gue ya. Jadi ini ya, ini di tanggal 5 April sampai 25 April gitu ya. Ini gue masih mencoba testing-testing kan karena produk baru ya yang gue baru launching ini adalah namanya kreator viral di sini. Nah, ini lumayan, ini udah dapat 3 purchase dari salah satu campaign gue yang ini ya, kreator viral single image kayak begini. Jadi dari sini aja teman-teman bisa lihat ya. Balik lagi, 40 subscriber gue dapat 3 penjualan ya. Kelihatan kan? Jadi kalau cuman ngandelin subscriber gua yang mau beli itu kapan lakunya gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan kreator viral dengan menggunakan Meta Ads ini kita bisa secara pelan-pelan perlahan gitu kan ngajarin gitu si algoritmanya Meta untuk bisa menemukan kita orang-orang yang tepat yang mau beli produk kita ya kayak gini. Jadi kita bisa langsung nge-push gitu ya untuk bisa produk kita bisa cepat laku kayak gitu sih. Jadi ini ya bisa laku 3 ya udah cukup lumayan kayak gitu. Dan juga yang tadi gue bahas ya masalah soal boncos ya. Ini lihat ya, ini dari sisi keboncosan itu ya untuk alhamdulillahnya ya untuk untuk produk yang gue baru launching ini yang kreator viral ini itu keboncosannya nggak terlalu gede ya. Meski harganya tuh sekitar 199.000 di sini dan ini cost per resultnya itu sekitar CPR ini 183.000 nih ya. Kelihatan cost per result 183.000 ya untung 11.000 segala macam lah kayak gitu ya. Ini gue baru mulai campaign yang ada di sini kayak gitu ya. Jadi ya cukup untung lah meskipun kecil gitu tapi cukup untung. Tapi gue dari sini kemudian cari lagi bagaimana caranya untuk bisa scaling ini sehingga keuntungannya bisa jadi jauh lebih besar. Balik lagi ya, kalau lu ngandelin cuman ini doang subscriber akan sangat susah. Tapi kalau misalnya kita mengandalkan gitu ya, kita melakukan yang disebut dengan programmatic advertising kayak begini ya, itu akan sangat membantu kita untuk bisa mempercepat proses penjualan produk digital yang kita bikin kayak gitu. Jadi pakai Meta Ads ya, meskipun kecil sambil belajar segala macam terus sampai lama-lama juga jadi gede kan hasilnya kayak gitu. Ya paling itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat gitu ya. Ya belajar dari apa yang gue tahu segala macam, terus juga bisa balik lagi ya di kolom komentar diskusi di bawah itu tempat kita untuk bisa berdiskusi satu sama lain. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan segala macam ya bisa tanya ini ke gua gitu kan, nanti kita bisa diskusi dan kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton, jangan lupa bantu share, like sama komen kalau suka sama videonya. Terus itu udah website juga di akuntan.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah nonton, oke bye.